Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari Bola Bung Binder. Dan di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang sahabat saya yang merupakan seorang jurnalis yang sangat berpengalaman di tanah air. Tapi selain itu juga merupakan supporter dari tim nasional Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Harpa. Welcome back, Bang. Thank you, Bung. Iya. Thank you, my honor. Ya, ternyata Bang Harpa ini yang baru kembali dari Arab Saudi, masih dalam keadaan lelah secara fisik dan juga pikiran, tapi masih mau datang ke studio Triple B, teman-teman. Luar biasa, Bang. Iya, saya juga merasa terhormat bisa datang ke studio yang legend ini. Dan mungkin saya yang paling banyak, Bung, datang sini 3 kali. Iya, betul. Karena obrolan kita nih selalu berisi. Yaitu kalau istilahnya netizen tuh full daging. Jadi tanpa tulang. Dan kita juga gak perlu merendahkan orang lain di konten-konten kita. Setuju, ya kan? Sepakat. Kita hanya berbicara soal fakta. Walaupun kalau menurut almarhum nyokap, fakta itu atau apa, the truth is always bitter. Artinya fakta itu kadang-kadang pahit. Tapi memang harus kita terima. Iya, iya. Dan dari bitter itu kan kalau kita mau mengakui, memperbaiki kan akan membuat masa depan kita lebih bagus ya. Nah, itu juga artinya kalau kita ada kesalahan, kita harus mengaku kita salah. Udah selesai. Iya, Gak akan diperpanjang lagi masalahnya kan, seperti itu. Oke, seperti biasa teman-teman, kami akan membahas tentang Timnas Indonesia. Tapi sebelum membahas tentang Timnas Indonesia, sebenarnya Bang, saya ada total 730 pertanyaan. Nah, kenapa 730 pertanyaan? Karena itulah total hari dari tim nasional Indonesia yang bermain di kualifikasi Piala Dunia. Kan 2 tahun. Iya, kan match pertama itu pada tanggal 12 Oktober 2023, kemenangan lawan Brunei. Betul. Terus match terakhir di kualifikasi Piala Dunia 12 Oktober juga di waktu kita. Iya, iya, waktu 12 Oktober juga tapi 2025. Iya. Nah, tapi karena waktu kita gak banyak, ya jadi saya hilangkan 30, ada 7. Nah, dari 7 pertanyaan ini kita berkembang lagi. Oke, baik. Nanti ya kan. Oke, pertanyaan pertama nih, Bang. Timnas Indonesia kita berjuang di kualifikasi Piala Dunia dan bermain sebanyak 20 pertandingan, mulai dari round pertama. Oke? Karena saya tahu Bang Harpa ini sering banget nonton pertandingan dari Timnas Indonesia, bukan cuma sekarang, tapi sebelum-sebelumnya juga. Tapi saya ingin fokus dengan kualifikasi Piala Dunia ini. Dari 20 pertandingan tersebut, berapa banyak pertandingan yang Bang Harpa nonton langsung di stadion? Yang Brunei itu saya nonton yang satu. Sisanya di Basra saya nggak nonton, tapi udah mau kok ke sana sebenarnya. Oke. Mulai nonton lagi itu yang setelah kita 1-1 dari Filipina atau apa, kalau nggak salah 1-0 lawan Vietnam ya. Iya, seterusnya betul. saya semuanya nonton kecuali lawan Bahrain. Oke. Kecuali lawan Bahrain dan Taiwan. Oh, kalau yang kualifikasi aja ya? Iya, yang kualifikasi aja. Kalau round 3 cuman Bahrain. Kalau round 2 ya mulai dari kita menang 1-0 di GBK, dan seterusnya saya nonton semua. Nonton semua ya? Iya. Oke, apakah dalam perjalanan tersebut, mulai dari round 2 lah ya kita bicara, mulai dari round 2, apakah Bang Harpa pernah ada feeling, atau mungkin juga ekspektasi, bahwa timnas kita akan bisa ke Piala Dunia? Kita jangan bicara round 4 dulu, dengan melihat progresnya, ya kan? Sampai ke round 3, sampai kita berhasil menang lawan Arab Saudi. Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Nggak ada, honestly. Tapi untuk ke round 4? Pas kita di round 2, saya tidak berani berpikir kita akan punya peluang lolos ke Piala Dunia. Saat itu, round 2 dulu ya. Karena kita kan baru kalah 5-1 dari Basra. Lalu kemudian lawan Filipina pun saat itu saya sudah berpikir, ini jangan-jangan kalah. Atau jangan-jangan hanya seri, ternyata bener seri. Dari mana dasarnya saya bisa berpikir tim ini punya peluang, punya kans untuk lolos ke Piala Dunia. Dan setelah itu pun kan kita dijadwalkan masih menghadapi Vietnam, masih menghadapi Irak, lalu menghadapi Vietnam lagi away di Midin. Ya, jujur waktu itu saya rasa mayoritas orang Indonesia tidak berani berpikir kita punya kans lolos ke Piala Dunia. Tapi kemudian kan kolaborasi antara Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum dengan proyek naturalisasinya yang kita harus apresiasi luar biasa. Kemudian juga memfasilitasi tim nasional dan juga tentunya kolaborasi dengan pelatih saat itu Sintayong, ini membuat harapan itu muncul. Dan di tengah-tengah itu juga jangan lupa Bung, ada Piala Asia Senior dan U23 yang membuat itu seperti turbonya gitu. Nah, di situ kan akhirnya kita mindset kita, mentalitas kita kan berubah. Artinya kita jadi merasa kita punya kans ya, kita kuat ya. Ya, dan tapi ya kita tahu lah drama itu akhirnya berakhir di tanggal yang sama, 12 Oktober, setelah pas bener 730 hari itu. Iya, oke. Pada saat ada pergantian pelatih,
pada bulan Januari ya, tahun ini ya. Tanggal 6 tepatnya. Iya betul. Kan saya kan konsisten ya sampai hari ini bahwa bagi saya ya pergantian pelatih ini gak ada masalah. Karena ini biasa. Walaupun memang pergantian ini ya memang bukan karena timnas kita gak bisa menang di round 3. Karena kan sebelum pergantian ini menang lawan Arab Saudi 2-0 dan sepertinya Sintayong sudah mendapatkan lah. Ya kan mendapatkan formulanya bagi timnas ini. Karena menang tuh kita secara meyakinkan lawan Arab Saudi. Permainan defend and counter. Nah pada saat terjadi pergantian pelatih tersebut, yang gue lebih khawatir ketika ditunjuk Patrick Kluivert dan ada rekam jejak digitalnya. Gue khawatir kenapa? Karena nih CV-nya nggak impresif nih. Aduh ngeri banget nih pelatih ini. Tapi kemudian gue lihat ada tim kepelatihan kan, ada Alex Pastor, ada Danny Lanzat, kemudian datang lagi Jordi Cruyff, ada lagi tim analis dan lain-lain. Ada sedikit rasa optimisme bahwa kita bisa ke Piala Dunia. Nggak bicara round 4 lagi ya, pokoknya di round 4 mungkin round 5 Piala Dunia. Perasaan lu seperti apa pada saat ada Patrick Kluivert dan tim-tim lainnya? Ini perasaan pada saat itu. Opini jujur saya ya. Ya jujur dong. Secara umum memang pergantian pelatih itu normal. Irak pun mengganti dari Jesus Kasa ke Graham Arnold, di Uzbekistan juga dengan berbagai alasan. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, saya beda atau sama. Tapi menurut saya cara pergantian pelatihnya juga menurut saya kurang elok. Itu satu. Kedua, saat itu kita melihat rekam jejak Kluivert juga kurang meyakinkan. Itu betul. Seperti yang tadi Bung Binder katakan, di Curaçao itu dia kalau nggak salah mengganti striker jadi bek kiri itu jadi striker dan gak jalan. Gelandang jadi striker. Iya, macam-macam lah seperti itu. Dan lucunya kalau kita lihat sekarang Curaçao peringkat 1 nih. Nah di itu. grup. Artinya ini kan dia ngelatih kan beberapa tahun yang lalu. Artinya pemain itu kan ada di situ semua sebenarnya. Tapi kan kita juga nggak bisa mendahului bahwa dia bakal gagal atau berhasil. Kita berharap dia berhasil. Ya oke, kita let's do it dengan Patrick Kluivert. Kemudian ya Sheki lawan Australia. Kemudian kita berhasil dua kemenangan berturut-turut. Di situ saya salah satu orang, Bung Binder juga saya tahu banyak yang mengapresiasi kok, terutama Bung Binder, bahwa kita ya fokus dukung timnas yuk, nggak usah lupakan preferensi kita masing-masing nih. Nah sampai situ saya senang, tapi kemudian ya ada 1-2 oknum lah yang kemudian kok mengeluarkan statement yang memecah belah, yang akhirnya membuat suasana ini kurang kondusif. Tapi itu pun kita masih kekeh untuk dukung timnas dengan sepenuh hati kan, Bung. Betul. Sampai ya kita lihat mulai ada FIFA Matchday itu kan kelihatan mulai kelemahan-kelemahannya dikritik. Loh kok perasaan saya ya dikritik kok malah memblacklist orang gitu. Oh, seperti itu. Ada ya? Ada, Bung. Oke. Ada. Nah maksudnya yang kita kritik kan memang fakta, Bung. Memang jelek permainan kita. Kalau kita memang lihat ada sesuatu yang tidak normal atau tidak logis, wajar kita kritik. Kalau nggak mau dikritik jangan main bola. Iya, kecuali menghujat ya dengan kata-kata kasar. Nggak boleh. Saya pernah nggak pernah, setahu saya ya. Nah, dan itu fakta, dan nggak mungkin lah kita menghina diri kita sendiri, bangsa kita sendiri, tim nasional kita sendiri, nggak. Seperti yang tadi Bung Binder katakan, kalau ada kekurangan itu kita harus akui supaya dibenahi. Seperti mungkin saya sedikit sertakan karakter orang Jepang itu, mereka paling suka dikritik. Memang nggak semua kritik itu betul ya, tapi kan tinggal disaring. Oh ini benar, ini kurang, ini benar. Nah dari situlah membantu mereka untuk mengevaluasi. Tapi kelihatannya ya sepertinya tidak dilakukan. Buktinya 2 pertandingan kita tidak bisa mencetak gol dari open play kan? Iya itu betul. Nah, benar. Dan shot on targetnya dari 2 match itu dari open play hanya 2. Yaitu si Ole sekali lawan Arab Saudi menit 79. Yang dia tapping ya kalau nggak salah. Iya betul. Yang itu pun sebenarnya half chances, Bung ya. Iya dari The Rangers. Tapi oke lah ya. Iya oke. Tapi itu terhitung shot on target. Dan yang kedua dari Kevin Dix di menit ke-65. Itu juga pelan tuh ya. Itu juga agak bukan sesuatu yang keras lah atau kencang. Jadi dengan mudah bisa di-save oleh kiper. Nah artinya kan Bang, walaupun di awal kita juga mungkin merasa khawatir dengan pergantian pelatih, ya, tapi tetap kita coba untuk move on. Kita tetap support kita tuh tetap sama karena yang kita support itu timnas, ya kan, dan para pemainnya, dan tentu siapapun pelatihnya kita tunggu hasilnya seperti apa, ya kan. Tapi pada saat sekarang nih timnas kita ini gagal minimal ke round 5 karena prediksi saya di mana-mana saya bicara bahkan di sini minimal kita bisa ke round 5 terus kita tunggu lawan kita. Jadi kalau memang nggak bisa langsung ke World Cup, it's okay. Ya kita berharap bisa ke round 5 karena sebetulnya materi pemain kita bagus, dan seperti yang tadi Bang Harpa katakan dari Ketua Umum
PSSI Pak Erick Thohir supportnya dengan pemain-pemain keturunan. Iya. Ya kan Sudah hampir maksimal ya. Ya, ada terus kan pemain-pemain baru kan, itu kan menambah kualitas sebetulnya. Iya. Tinggal bagaimana pelatih itu bisa meracik lah Betul. strategi dia. Oke, kan hasilnya sekarang ini kan nggak jadi lolos ya, nggak ke round 5, ya apalagi ke World Cup. Bagaimana perasaan dari para supporter yang berada di Arab Saudi pada saat itu, mulai dari match pertama dulu nih. Oke. Kita bahas match pertama nih, kan ini mau lawan Arab Saudi nih. Sebelum lawan Arab Saudi kan Bang Harpa 1 atau 2 hari sebelumnya sudah mendarat di Jeddah. Ya, tanggal 5 saya sampai. Ya, oke. 6, 7, 8, 3 hari sebelumnya bahkan. 3 hari sebelumnya. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol dengan supporter di sana, harapan atau ekspektasi mereka seperti apa sebelum lawan Arab Saudi dulu? Sebenarnya sih kalau dari beberapa yang saya jumpai, itu mereka rata-rata memiliki semangat lah. Semangat untuk tim ini setidaknya seperti yang Bung Binder katakan tadi, jangan sampai gagal. Bahkan saya menaruh ekspektasi yang lebih aman lagi, sekalipun gagal, seperti apa gagalnya? Sekali lagi kalau kita gagal, sudah main bagus, formasinya nggak aneh-aneh, kemudian kita dicurangin wasit, mungkin kita akan paham, kita akan dukung, kita akan sambut mereka tetap nggak ada masalah gitu ya. Makanya dari dulu Bung, saya paling anti dan nggak pernah, boleh dicek video-video saya itu, bahkan saya diejek, dibilang so idealis lu katanya, karena saya nggak mau ikut-ikutan narasi wasitnya nih potensi curang katanya, ya kan, waktu lawan Saudi. Kemudian AFC beginilah, tuan rumah beginilah. Nah, FIFA kayak apalah. FIFA kayak apa? Iya. Oke, memang tidak 100% adil ya, ada sesuatu yang membuat kita gundah lah gitu ya. Tapi ya cukup 1-2 hari aja Bung menurut saya. Tapi kita fokus kemudian mendukung timnas. Untuk teknis lah. Untuk teknis, nggak usah. Dan ternyata kan wasitnya bagus juga Bung. Oh, lawan bagus. Saudi. Bagus. Kemudian juga ketika pemain Saudi itu ada 2, 3, 4 orang guling-guling, wasitnya kan nggak memperdulikan. Betul. Ternyata masalahnya di kita kan. Betul. Masalahnya kita ketika menerima line up, ya saya nggak usah sebut nama deh. Oke. Ada beberapa nama yang kok begini ya. Terus gini lah, kalau emang Anda pelatih, itu kaum ibu-ibu yang mungkin jarang nonton bola aja bisa paham itu nggak benar gitu loh. Iya. Jadi itu sudah mutlak. Padahal ini katanya pelatih tim kepelatihan terbaik kan? Dari mana? Ya dari mananya terbaik? Makanya saya nggak ngerti juga dari mana terbaiknya. Artinya apa yang kita sampaikan selama ini kritikan bahwa banyak loophole di tim nasional kita kan terbukti. Nah, cuman nggak ada perbaikan dan hasilnya kita kalah secara menyakitkan. Nah, artinya kembali lagi ke pertanyaan Bung Binder. Harapan dan juga semangat, ini sekali lagi salam hormat buat fans yang datang langsung ke stadion dan yang juga berdoa di rumah dimanapun, itu dikecewakan. Dan sekali lagi bukan soal kalah, bukan soal menang, karena nggak mungkin seluruh tim lolos ke Piala Dunia, tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi yang ada. Nah kalau dibilang misalnya skuadnya ini kurang bagus, yang skuad yang lebih minim dan nggak ada, belum ada Ole, belum ada Joe, kita bisa kok menang 2-0. Betul. Kita bisa kok imbang. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada sesuatu yang tidak pas di tim kepelatihan kita. Iya, betul. Jadi seperti Oke. itu kira-kira. Ya, itu kan match lawan Arab Saudi. Iya. Nah, setelah kalah lawan Arab Saudi, kemudian jelang pertandingan lawan Irak. Nah, seperti apa harapan dan ekspektasinya? Apakah masih tinggi? Wah, kita bisa nih lawan Irak. Atau ada yang mulai merasa pesimis? Jujur, nggak se-hype ketika kita sebelum lawan Saudi. Agak ada sedikit turun, tapi tentu semangat untuk mendukung itu tidak turun. Realita bahwa di lawan Saudi itu kita babak belur. Saudi itu nggak terlalu bagus mainnya sebenarnya. Sepakat. Mereka banyak mengandalkan gerasak kurusuk, permainan individu. Irak lebih rapi. Unit-unit kecilnya itu lebih jalan. Mereka lebih main secara tim segala macam. Ya masalahnya kita lagi-lagi nggak bisa memanfaatkan kesempatan, Bung. Misalnya saya masih ingat Eliano Renders di kanan. Ole sudah menunggu. Malah dia umpannya melambung kan. Tinggi ya. Tinggi. Kemudian dari Kevin Dix ya, terlalu pelan. Dan banyaklah beberapa peluang. Zijlstra, mohon maaf ya. Zijlstra itu di cutback dari kanan oleh tapi bisa diintercept oleh pemain Irak. Nah, padahal dia berada di depan pemain Irak. Betul. Nah, ini mungkin juga karena pemain yang dipilih itu tidak punya, bukan minute play, second play bahkan. Karena tidak main 1 detik pun nih Zijlstra di Volendam. 1 detik pun nggak main. Artinya lagi-lagi nih kontradiktif juga nih dengan apa yang dikatakan oleh Kluivert di awal dia penunjukan di Hotel Mulia kan. Dia bilang dia akan memperhatikan minute play. Iya. Meskipun Marcelino tidak dibawa. Kalau Marcelino memang katanya hamstring, Bung. Oh, hamstring ya. Oke, cedera ya. Cedera. Dan dia terapi lah di Senayan katanya. Oke. Jadi dari itu saya lihat ya sayang sih. Artinya momentum yang sudah sangat positif ini, vibes yang sudah terbangun, dukungan yang sudah yang luar biasa masif.
Tapi kemudian berantakan karena menurut saya taktik dan strategi yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Oke, di stadion pada saat Indonesia kalah, bagaimana suasana di sana di antara supporter kita? Karena saya melihat pertandingan belum habis, terus pada mulai buang botol minuman. Nah, kenapa tuh? itu yang kenapa sih? lawan Irak ya? Iya, lawan Irak. Nah, ini lagi-lagi nih, saya mungkin agak berbeda nih dengan teman-teman ya. Kita itu gampang untuk mencari kambing hitam, ya kan? Mereka itu kecewa karena dianggap wasit itu mengeluarkan beberapa keputusan yang tidak benar lah. Kita bisa berdebat 5 hari 5 malam soal itu, tapi kita berkaca dulu ke diri kita, ke permainan kita. Apakah kita bisa menciptakan banyak peluang? Apakah kita mampu meredam pertahanan mereka? Apakah kita tidak melakukan blunder-blunder yang seharusnya bisa kita hindari? Kan nggak juga. Iya, gitu. dan yang saya mendapatkan informasi dari salah satu kawan saya, nggak tahu, saya udah ceritakan ke Anda belum? Oh bukan, saya ceritakan ke orang lain ya. Ini kawan saya ini salah satu kawan dekat yang dulunya tetangga dengan saya. Dulu banget waktu saya kecil, tapi dia sudah pindah ke Australia. Jadi saya telepon dia, ngobrol lah, saya bilang, wah ini pelatih Australia nih yang latih Irak nih, pulang Indonesia, begini. Tahu dia bilang apa? Yang Graham Arnold tuh sudah mempelajari pertandingan yang Indonesia lawan Australia yang 0-0. Yang timnya nyerang 1001 malam, tapi gak bisa cetak gol. Nah, dia pakai taktiknya Indonesia yang saat itu untuk ngalahin kita. Makanya kalau lawan Irak kita lihat kan awal-awal kita memang menguasai pertandingan. Tapi ini saya bicara sama dia sebelum match. Iya. Saya bilang, ini pelatih Australia dia bisa bikin apa nih? Kayaknya Indonesia menang. Dia orang Indonesia juga. Dia bilang hati-hati, yang kita dapat berita di sini Graham Arnold tuh mempelajari pertandingan itu. Jadi jangan kaget nanti kalau Irak mainnya jelek. Bener. Iya. Dia udah ngomong dulu. Tapi kan saya nggak berani sharing, nanti saya yang salah udah sharing nanti duluan. Nanti dianggap pesimistis. Nah itu, tapi ini kawan biasa. Iya. Warga biasa, bukan pemain bola, bukan apa, tapi yang dengar lah berita-berita di sana. Karena ini kan orang Australia yang ngelatih Irak, yang sebelumnya gagal membawa Australia ke Piala Dunia. Jadi sorotin juga Graham Arnold. Jadi ternyata bukan Iraknya memang mainnya gak bagus, memang Irak mainnya begitu. Iya. Karena dengan mempertimbangkan Indonesia sudah main duluan. Iya. Pasti nanti babak 2 tenaganya akan terkuras. Iya, betul. Artinya apa? Setelah teman saya ngomong gitu, walaupun saya gak percaya, mana mungkin si Irak mau main bertahan. Ternyata dipakai taktik pragmatis. Iya. Yang biasa dipakai oleh Sintayong dulu. Iya. Untuk bisa mengalahkan ironis ya. Nah, Indonesia. Dan ternyata benar, Iraknya babak 2 menit 60 baru mau nyerang. Iya. Jadi memang situasi kita ini nggak sulit, tidak mudah memang. Artinya kita sudah main duluan itu kelemahannya 2, Bung. Pertama, kita pasti energi terkuras. Ya kan, jarak hanya 72 jam. Irak masih fresh. Walaupun critical thinkingnya mengatakan ya first game, itu wartawan Irak ngomong ke saya, first game always difficult. Come on, gue bilang. Tetap kan stamina nih berbicara. Kedua, mereka sudah melihat pola kita, Bung. Itu benar. Betul. Dia udah lihat nih. Iya. Oh, lawan lawan Saudi ini begini gampang. Salah satunya kelemahannya itu kita itu terlalu terpaku dengan backline 4 itu. Oh. Jadi ketika lawan mendapat bola, tidak ada zaman Sintayong itu langsung satu harus ngepres, Bung. Kan saya main bola juga, kebetulan jadi center back juga saya suka. Oke. Kalau lawan jangankan sebelum megang bola, pas dia udah dekat aja harus kita ganggu. Harus kita tekan. Supaya kita nggak konsen. Seandainya saya bisa berdiri nih, Bung. Jadi ketika terima bola, kalau dia diganggu, dia mau nggak mau harus balikin bola ke sana lagi. Nah, ketika dia nggak ada gangguan, dia bisa turning, selesai itu barang tuh. Iya, betul. Karena langsung dia terrorize kan. Atau dia bisa passing lagi. Atau dia passing lagi, atau dia bisa mengancam. Betul. Banyak hal simpel seperti itu, kelemahan-kelemahan seperti itu, yang terlihat di pertandingan lawan Saudi, tentunya pasti dipelajarin oleh Graham Arnold. Nggak mungkin. Di luar tadi yang sebelumnya mereka udah punya rencana besar, membiarkan Indonesia untuk main menyerang. Iya, main menyerang. Sudah tenaganya kekuras di Saudi, sudah terbaca gaya permainannya, kelemahannya, dibiarkan kita menyerang, tenaganya habis, masukin Zidane Iqbal, masukin Ali Jassim. Betul, memang itu strategi dia. Jadi artinya dari segi strategi, persiapan dari Graham Arnold lebih baik dong daripada tim kepelatihan terbaik. Ini saya jujur ya, ini kan bukan satu pelatihnya. Iya, katanya 1 diganti 3 ya. Iya, ada 3 loh ini. Patrick Kluivert, terus Denny Lanzat, Alex Pastoor, plus penasihat teknis yang tidak terlihat. Iya. Jordi Cruyff di mana dia? Datang nggak dia? Ada di sana. Bolak-balik dia. Tapi nggak kelihatan. Bolak-balik ke media tribun, terus lagi naik lift kemana saya nggak tahu juga. Apa nasihat teknis yang bisa dia kasih? Kalau dia tuh setahu saya bukan nasihat teknis, Bu. Mungkin seperti seperti koordinator pelatih. Nah, sebenarnya yang hadir di sana juga siapa tuh yang baru direktur teknik itu? Alexander Zayers. Saya berapa kali ngeliat dia, saya nggak tahu ya, apakah
itu teritori dia atau enggak. Tapi memang dia hanya mengamati dari atas. Apakah ada masukan atau enggak saya nggak ngerti. Kita nggak tahu ya. Ya nggak tahu. Mungkin kalau udah permainan itu area teknisnya Kluivert. Tapi yang jelas kemarin kalau kita lihat ya harus kita akui ini kalau di pesawat tempur nih ya, dogfight ini, ya pilot kita kalah. Kalah. Walaupun mungkin pesawatnya juga nggak beda-beda jauh sebenarnya. Kemampuan pesawat ini sama-sama. Ya tapi kalau pilot jago itu pasti it's all about man behind the gun. Gitu. Tapi Bang jangan salah, saya gak sepakat yang tadi baru Anda katakan gak beda jauh. Materi pemain timnas kita jauh lebih baik daripada Arab dan Irak. Itu kan saya hanya low profile, sebenarnya kita lebih Kenapa Bang? Main di Eropa berapa banyak kan? Serie A, Lille, Bundesliga, Ligue 1. Iya betul. Pada main di Eredivisie juga. Emil Laudero itu kan juga sempat ngalahin Milan, nggak kaleng-kaleng juga. Walaupun dia nggak ikut. Walaupun Martin Paes, bagus kan Martin Paes performanya. Iya. Jadi materi pemain kita ini udah istimewa. Betul. Jadi istilahnya materi pemain kita nih sudah bagus. Mobil kelas tinggi. Iya. Tapi mungkin yang tim kepelatihannya knalpotnya rusak. Ya bisa juga kan? Atau supir apalah gitu. Nah gitu, kita nggak tahu. Jadi yang memang bawa mobilnya ini udah gak beraturan, iya kan? Faktanya kan seperti itu. Emang fakta itu. Tapi ada perdebatan juga di antara netizen kita. Kenapa salahin pelatih? Pemain pun banyak kesalahan kok di atas lapangan. Kalau saya bilang ya komandan tetap harus tanggung jawab ya. Karena buat saya the way he put the players, bagaimana cara dia bereaksi mengganti pemain, kan kita bisa lihat semua. Saya lagi-lagi bilang berulang kali, nggak usah perlu kita lah Bung, nggak usah perlu orang biasa. Mungkin anak SD pun bisa ngelihat bagaimana sisi kanan kita lawan Saudi dihajar habis-habisan, tapi nggak ada perubahan. Yakob Sayuri ini biar teman-teman mungkin mohon maaf ya kalau tahu, dari awal itu dia dulu mengawali karirnya itu sebagai target man striker. Lalu sama Janur di Barito dirubah jadi sayap. It works, bagus. Jadi naluri dia itu dari kecil dibangun tidak untuk bertahan. Tapi dalam formasi 4 back dia taruh di kanan. Oke, itu salah. Perbaikannya pun nggak ada reaksinya. Artinya minimal babak kedua dia langsung rubah entah bagaimana. Lalu kemudian juga ya ada beberapa pemain lah. Area tengah juga begitu kosong. Dan Joe Pelopesi dengan Mark Locke itu nggak pernah main bareng setahu saya Bung. 1 detik pun. Tiba-tiba dimainkan di pertandingan yang sangat penting. Ya silahkan jawab sendiri. Iya betul. Dan satu lagi yang kalau menurut hemat saya ini sesuatu yang dia lakukan yang tidak improve permainan tim, yaitu lawan Irak di babak kedua. Memainkan Ragnar menarik keluar Ricky Kambuaya. Betul, Ricky sudah mendapatkan kartu kuning. Tapi dengan memainkan Ragnar, posisi dia di mana? Iya, betul. Tengah lagi-lagi kita hilang. Graham Arnold masukin 2 gelandang serang, dia tahu. Ini akan ada space. Buktinya apa? Pada saat bola diberikan ke depan dari sayap, langsung ke Rizky Ridho kan? Langsung ketemu backline. Langsung kan? Iya. Nah, artinya buat apa pergantian pemain itu dilakukan? Iya, betul. Ya kan? Ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya tim kepelatihan terbaik kita ini belum siap. Iya kan? Sehingga memang mereka tidak bisa mengambil decision untuk change the game. Kalau memainkan pemain dari bangku cadangan itu bukan berarti memain dengan cara yang sama. Karena karakter pemain yang masuk dari bangku cadangan pasti berbeda. Ya kan? Tapi tadi Bang Harpa mengatakan yang lempar-lempar botol itu mungkin emosional karena wasit. Ya kan? Karena dianggap wasit ini nggak fair lah. Ya, tapi begini ya. Terlepas dari kan saya bilang kalau berdebat soal teknis wasit itu bisa aja kita satu sesi tersendiri. Tapi yang saya pikir gini, kita kan lagi butuh gol, Bung. Iya. Karena ketika kita ngelempar botol minum itu kan membuat kita jadi terlambat, membuat kita jadi delay, nge-lag untuk kita mencari gol. Saya bilang gini, bukan saya menyarankan ya, kalau mau ngelempar botol setelah pertandingan, setelah selesai, ini orang kita lagi mau butuh gol kok dilempar botol itu kan berarti, tapi nggak semua ya, ini oknum. Saya katakan oknum karena nggak semua. Saya yakin mungkin hanya 3%, tapi menghambat peluang. Mungkin aja kalau itu nggak dilempar, tetap kan itu kalau gitu kita nge-press terus kan, bukan tidak mungkin itu dapat momentum dan kita dapat gol. Jadi ini kadang-kadang saya bingung gitu loh. Kita boleh emosi, boleh nggak setuju, sama seperti kita ada isu soal ketidakadilan. Tapi kalau kita bikin respon yang kontraproduktif, yang membuat justru nggak membantu tim nasional kita sendiri, ya buat apa peran dari oknum? Betul. Oknum supporter lah. Oke. Tapi setelah pertandingan selesai, yang saya melihat di layar kaca, para pemain menyapa supporter, mendekati supporter, banyak di antara para pemain yang menangis. Tapi ini bukannya saya ingin menyerang Kluivert, enggak. Tapi jujur nih ya, sumpah, saya kaget. Kenapa tim kepelatihan ini nggak ada di pinggir lapangan, mendekati supporter? Sumpah saya kaget bener. Ya kan, apakah bukan mereka, ini tanggung jawab mereka? Mereka digaji gak sih? Setahu saya digaji.
Dan gajinya juga agak kecil. Fasilitas istimewa. Kelas bisnis kemana-mana. Iya kan, betul kan? Bahkan ada yang mengatakan ini bukan cuma pelatih tapi turis. Loh, saya marah. Benar, kenapa turis? Datangnya cuma seminggu sebelum pertandingan. Iya. Sisanya berada di Belanda. Iya. Tapi oke lah, perdebatannya karena mereka mengamati para pemain kita. Walaupun saya nggak segoblok itu juga. Menerima alasan untuk mengamati pemain, kenapa? Emangnya ke stadion kan nggak kelihatan juga. Iya. Iya. Ya benar kan? Iya. Benar kan? Nah, jadi artinya oke. Tapi kenapa mereka nggak mendekati supporter? Kalau bagi saya, kalau saya supporter hadir di sana, wah, udah saya maki-maki itu pelatih. Ya, apa maksud? Artinya kalau saya supporter di sana, kenapa? Mungkin juga ada supporter yang datang dari daerah lain di Arab. Iya kan, mengeluarkan uang, capek. Ternyata tim kepelatihan yang udah ketahuan kalian ini nggak kompeten. Kenapa nggak mendekati supporter? Iya, iya dong. Iya, itu kan takut apa? Saya rasa gak akan juga ditimpuk-timpukin atau apa. Tetap kalau dia ngasih respect ke fans, pasti fans akan respect juga. Walaupun iya kan? mungkin fans kecewa ya. Iya. Iya, betul yang Bung Minur itu. Ada dengar alasan nggak? Kenapa? Ya saya pikir itu lebih kepada attitude ya, ketidakpahaman. Sebenarnya gini, kalau dibilang, oh ini lokal kearifan lokal, saya pikir itu sense umum aja. Kita sering nonton kan Bung ya saya masih paling ingat itu kebetulan kita The Gunners nih. Iya. Kalau nggak salah pertandingan terakhir pertandingan terakhir pertandingan ke-38 Arsenal itu Per Mertesacker tuh mengajak seluruh rekannya untuk memberikan penghormatan kepada fans. Artinya itu sense umum yang sebenarnya tim kepelatihan yang sudah punya pengalaman luar biasa sebagai pelatih dan pemain harusnya dia paham bahwa dia harus datang ke supporter. Dan ini gentleman. Berkali-kali juga saya kasih analogi ini seperti pemimpin kapten kapal kan. Itu bahkan ekstrim Bung. Kalau dulu itu kapal tenggelam, kapten itu harus di situ sampai mati dia. Tapi ini kan enggak, tinggal datang ke supporter, show respect, bilang terima kasih sudah datang, mungkin minta maaf kalau mau. Ya kalau saya sih nggak terlalu nuntut ya itu. Ya saya juga nggak nuntut. Nah, cuman paling nggak datang untuk, karena gini Bung saya kasih tahu. Nggak, tapi sorry. Nggak apa-apa. Saya menunggu apa jawaban dari Kluivert dengan strategi yang dia tidak bisa pakai. Itu yang saya menunggu. Tapi walaupun nggak ada. Saya mau bocorin sedikit. Ya maksudnya, nanti itu saya akan tanya. Maksudnya saya mau dia menjelaskan dan mengakui bahwa memang dia nggak sanggup dari segi strategi. Harus seperti itu. Ya kan? Daripada hanya mengatakan timnas kita sudah berkembang. Kita sudah tahu sudah berkembang. Sebelum juga Anda datang tuh sudah berkembang. Tapi kenapa Anda nggak menjelaskan? Anda tuh memang sebenarnya nggak sesuai dengan strategi yang Anda pakai. Nah, seperti yang Anda tadi mengatakan, kenapa mereka nggak datang? Mungkin mereka pikir ini adalah kearifan lokal. Artinya sesuai dengan apa yang Anda katakan, Kang. Di salah satu konten Anda, karena saya dengerin semua konten Anda selama di Saudi semua. Saya nonton, ya kan? Saya gak bohong sama sekali yang Anda mengatakan bahwa Patrick Kluivert gak ngerti apa-apa. Ya berapa kali kan saya gini ya, mungkin kesannya kayak, oh lu emang lebih jago dari dia atau apa. Tapi gini, berapa kali saya misalnya ikut konferensi pers gitu ya. Contoh pas lawan Jepang, saya masih ingat Bung. Saya tanya, kita tidak bisa melepaskan satu shot-on goal pun, mendekati kotak penalti, and even we conceded 6 goals, with several shots on goals, towards our goals, what will you improve gitu kan. Sebenarnya kan jawaban template juga bisa gampang Bung. Ya pasti kita harus lebih menguatkan di depan kita. Dia malah jawab muter-muter. Nggak tahu dia jawab apa waktu itu, saya lupa gitu. Artinya, dan itu berapa kali saya tanyakan, dia selalu nanya, nggak tajam gitu Bung. Jadi, bukan seperti, kan saya juga beberapa kali liput Liga Champions ya. Itu kalau pelatih-pelatih sana jago-jago Bung jawabnya. Jadi tahu dia kapan saatnya untuk menggertak, tahu saatnya merendah, tahu saatnya bercanda, tahu saatnya kapan dia mendivert. Satu yang paling saya ingat dan sering saya cerita, mungkin kalau repetitif maaf. Waktu di 2023 di Istanbul, saya tuh pengen nanya sama Guardiola, tapi saya nggak dapat kesempatan untuk nanya soal Haaland yang tidak bisa mencetak gol lama. Akhirnya ada satu wartawan Arab nanya itu. Terus dia bilang gini, I think you are the only one in this room would like to ask about Haaland. Itu artinya apa? Dia mau mendivert sebenarnya. Iya, mau mendivert. Nah, iya. Saya tidak melihat ada kehebatan public relation dalam Kluivert. Dari situ saya melangkap, tapi kan saya mencoba untuk mencari supporting analisanya kan. Seperti itu nggak ya? Mungkin dia hanya di situ lemah, tapi yang ternyata ya di cara menampilkan pemain, menurunkan komposisi pemain, strategi ternyata berbanding lurus dengan apa yang saya pikirkan. Bahwa dia nggak ngerti apa-apa. Oke, dan Anda setiap kali preskon sering bertanya kepada dia? Saya sering bertanya dan hampir selalu bertanya. Mungkin karena itu Anda akhirnya nggak dikasih akreditasi. Nggak, saya ingin tahu ya, saya penasaran aja. Kan ada postingan di Anda punya IG. Iya, saya bukan bocorin, saya cerita nih Bung. Bung coba tebak, nggak tahu udah tahu bocorannya nggak? Berapa wartawan Irak yang meliput? Udah tahu belum? Nggak tahu. Oke, tebak, wild guess. Maybe
30-40. 100. Hah? 100 Sebelum wartawan? sebelum berangkat ke sini saya dengar itu 80-an. Saya nggak percaya. Oke. Saya pikir mungkin banyak. Karena ini kan kesempatan mereka dalam 40 tahun kan untuk lolos sejak Meksiko 86. Kemudian secara geografi mereka dekat kan. Jadi mungkin banyak, tapi saya nggak yakin 80. Begitu saya datang, Bung, saya lihat itu di mata kepala saya sendiri ada 50 lebih di lapangan saat official training. Artinya kan masuk akal lah kalau dibilang 100. Mungkin ada yang nggak ada. 50 lebih lah. Ada fotonya kok 60-70, mungkin 20 kan nggak bisa datang atau apa. Saya mau bilang, terus saya bilang gini, lu bisa dapat gitu nggak apa-apa, kan lu sering kritik mereka juga. Ya, Kita kritik lebih ganas dari kalian, jauh. Clever nggak ada apa-apanya kalian. Ya. Terus tetap di approve. Oh ya, kita bisa lihat komparasinya kan. Tapi Anda kan nggak mengkritik pada saat konferensi pers. Oh enggak, Anda kan bertanya. Bertanya. Itu kan kritik misalnya setelah lawan Saudi. Kan emang jelek permainannya. Ya, jelek, masa kita bilang bagus? Ya, dan saya nggak ada menghujat, boleh dicek. Artinya Anda nggak cuci tangan dong? Enggak, saya cuci tangan kalau mau makan aja, Bu. Iya itu. Artinya apa yang Anda katakan selama ini Anda konsisten. Ya, memang seperti itu, sesimpel itu. Ya. Saya tata dengan saya berpikir cari kata yang paling pas supaya message sampai tapi tidak tersinggung. Tapi tampaknya mereka mungkin baper atau apa, saya nggak ngerti. Intinya saya diganjel lah. Saya bisa pastikan. Bukan gimana ya, karena Bung tanya ya, saya bukan mau ngadu ya, tapi ya faktanya seperti itu, Bung. Tapi jadi none of our Anda saja atau orang lain juga? Wartawan jadi lain. Intinya setahu saya tidak ada satupun dari Indonesia yang di-approve. Mungkin juga ini adalah kaitannya dengan ingin memonopoli pemberitaan mungkin ya. Enggak, bukannya ada satu yang dikasih, yang media partner. Ya kalau internal mah beda, Bung. Kalau itu kan melekat. Oh, media partner ada kan satu kan kalau yang melekat dikasih itu kan? pasti. Ya, tapi di luar ini kan ya bayangkan lah, intinya Irak aja 100. Kita satu pun yang independen nggak ada yang di luar melekat gitu. Setahu saya, karena di sana kita koboi semua itu, Bung. Koboi. Dan bahkan saya ngurus Daily Pass, dikasih nih awalnya nih. Ini 3 orang yang saya koordinasi, kita urus, dapat Daily Pass. Nah, mungkin dari federasi melihat, loh ini orang kok tembus lagi nih katanya. Mereka ganjel. Orangnya sendiri bilang, mereka bilang nggak suka sama kita. Saya bersumpah. Loh, saya bilang kan nanya lagi nih, untuk besok gimana akreditasi untuk kalau nggak suka artinya personal dong. Ya mungkin karena saya mengkritik mereka, karena dianggap saya duri dalam daging, dapat akses tapi nggak memberitakan yang baik mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu. Seperti itulah. Nggak bisa seperti itu dong. Kita kan negara demokrasi. Ya, kecuali saya kasar ya, menghujat. Ya boleh dicek lah. Iya, nggak ada. Tapi saya melihat di konten Anda waktu di Arab Saudi kok Anda kelihatan lesu gitu. Ya. Apa ini terkait dengan kegagalan timnas? Satu kegagalan timnas, yang kedua capek, Bung. Capek juga. Capek juga. Anda meliput luar biasa ya. Wah itu capek lah. Paspor sempet hilang, sempet ketinggalan. Pusing juga. Jadi setiap satu konten itu di belakang itu banyak effortnya lah. Iya, banyak effortnya. Oke. Sekarang timnas kita sudah gagal ke Piala Dunia. 2026. Iya, 2026 ya. 2026. Ya. 2026, oke. Walaupun kita tetap support dan lah, kita perlu menelan pil pahit ini. Ya kan? Nasi sudah menjadi bubur, tapi kalau buburnya manis gak masalah. Saya kadang-kadang makan juga, tapi ini buburnya udah basi ini. Keraknya banyak. Iya. Betul itu. Sekarang ke depannya kita melihat yang saya satu lagi hal yang saya kaget, yang saya baru tahu, ternyata tim kepelatihan ini tidak datang ke Indonesia, tapi mereka langsung kembali ke Belanda. Bukankah, ini pikiran saya, bukankah setelah pertandingan mereka harus melapor ke federasi, ke Dirtek mungkin di federasi, di kantor federasi, atau memang nanti mereka akan datang? Mungkin nanti mereka akan datang pada saat akan ada rapat exco yang saya mendapatkan berita. Ya, atau informasi real bahwa kemungkinan pekan depan rapat exco-nya. Apakah nanti mereka akan datang atau memang mereka udah ke Belanda aja seperti turis? Karena ada kawan saya bilang ini turis bukan pelatih. Loh iya dong. Karena datang cuma seminggu. Datang cuma pada saat seminggu sebelum. Walaupun lagi-lagi nih perdebatannya dari netizen kita yang memang top ya, yang budiman dan bijak, kan para pemain kita kan banyak yang bermain di Eropa. Tapi apakah memang mereka memantau dari stadion? Kan enggak juga. Iya kan? Kalau saya bilang nggak semuanya itu kita lihat dari hitam putih, artinya ada kepantasan gitu. Setelah gagal loh ini. Setelah gagal, mimpi 280 juta rakyat Indonesia untuk melihat kita kalau Piala 2026, rasa-rasanya eloknya dia ke Indonesia dulu. Ya kalau lapor bisa aja mungkin lewat Zoom atau lewat apa, kan kurang pantas. Menurut saya sekarang logikanya, Bung, datengin supporter ke situ jadi nggak mau. Yang sebenarnya gampang. Oh, di stadion ya? Iya, di stadion, apalagi betul. Dia datang ke Indonesia, jadi no wonder sebenarnya dia nggak mau datang ke situ. Jadi menurut saya tuh
apa ya, double blow ya untuk mereka. Udah nggak datang ke penonton, dia nggak ke Indonesia untuk, sekali lagi bukan soal benar salah tapi soal kepantasan lah untuk bertanggung jawab bahwa ya laporan segala macam, habis itu mungkin dia balik, it's okay. Malah saya dapat info terakhir Patrick Kluivert masih merasa dia layak ya, saya dapat info nih. Dan dia sedang menyongsong Piala Asia 2027. Itu masih lama kan? Ya maksudnya artinya dia merasa dia kayak nggak ada yang salah nih di belakang. Dia masa lempeng aja gitu mau siap-siap lanjut gitu. Iya, karena kadang-kadang manusia itu tidak merasa dirinya bersalah, kecuali nanti akan ada evaluasi dari orang lain. Seperti itu biasanya. Kadang-kadang saya juga merasa saya nggak salah. Tapi pada saat saya ngaca, saya tahu saya salah juga. Ya, jadi harus berkaca juga. Berarti nggak ada kacanya mungkin. Ya nggak tahu, mungkin juga. Ya kan kita nggak tahu. Artinya harus dikasih tahu. Ya kan, berarti ini adalah tugasnya dari direktur teknik dong. Iya dong, dia kan pasti lihat. Iya kan permainannya kacau begitu. Jadi jangan lihat skor lain 2-3 lawan Saudi, 1 lawan Irak. Tapi secara taktik, karena high level yang penting kan tuh taktik. Iya kan, negara seperti Kamerun saja bisa mengalahkan Argentina. Di Piala Dunia 90 itu kejutan terbesar. Kenapa? Maradona, ada Burruchaga, iya kan? Kareka kan Brazil. Burruchaga, ada juga Ruggeri, Gianni Rivera? Gianni Rivera Itali. Jadi terus ada banyak pemain-pemain dari Meksiko 86 yang bawa Argentina juara. Pelatih dari Kamerun itu orang Rusia kalau nggak salah, Valery Napomiachi, nggak terkenal sama sekali. Dia bisa bawa mengalahkan Argentina. Kenapa? Taktik, Pak. Artinya pada saat timnas kita materi pemainnya bagus, masa lawan tim seperti Arab yang sebenarnya lagi melakukan perubahan juga dengan banyak pemain muda. 50% mereka berubah. Yang Herfrener bawa, yang Herfrener sendiri mungkin tidak bisa berbahasa Arab. Nggak bisa dia, emang nggak bisa. Iya kan, nggak bisa. Yang katanya di sini pergantian pelatih karena komunikasi. Sekarang bahasanya sudah oke, budayanya katanya sudah oke. Masa main ke tim amatir sih? Gini Bung, fakta yang menarik nih. Kan kita satu grup sama Arab sama Irak. Pelatih Arab, Herfrener nggak bisa bahasa Arab. Graham Arnold nggak bisa bahasa Arab juga. Hanya kita yang bisa sama-sama bahasa Inggris dan Belanda. Tapi kita yang malah kalah 2 kali. Artinya kan masalahnya bukan komunikasi. Enggak lah, orang hari gini kan ada, dan bahasa bola itu kan semua orang tahu. Universal, left back, passing, betul, true pass, sprint, itu tahu lah. Mungkin kalau yang personal, misalnya ada masalah yang harus diselesaikan, mungkin butuh translator. Tapi kan itu nggak terlalu nggak terlalu sering lah seperti itu. Iya betul. Tapi yang menarik lagi, yang lagi viral nih sekarang Bang, saya nggak tahu Anda tahu atau enggak. Meskipun saya udah dapat nih informasinya, tapi ya nggak perlu kita sebut lah nama pemainnya. Ya minum dulu, ini karena ngeri-ngeri sedap ini pertanyaannya. Saya udah dapat informasinya nama pemainnya siapa, yang lagi viral, yang tentang ada pemain yang katanya setelah pertandingan lawan China mengatakan, iya kan? Saya udah tahu lama itu Bung. Ya, saya udah tahu lama, tapi akhirnya saya dikonfirmasi betul ini pemainnya katanya. Dan saya udah tahu. Kita udah tahu. Statementnya kita udah tahu. Sebelumnya kita udah diskusi, tapi jangan di sini bahaya. Nanti tunggu kalau mau buka. Biar aja mereka yang buka. Ya, oke. Ada yang mengatakan bahwa saya yang out atau ST yang out. Ais, ngeri. Menurut Anda, sebagai penggemar sepak bola itu pantas gak? Oh, nggak pantas lah, nggak pantas. Kita tuh sebagai bawahan itu kan kita harus tahu diri kan. Kita juga semua pernah jadi bawahan ya gimana ya, kita boleh berdiskusi, boleh ngasih masukan, tapi kalau memang kata-kata itu terlontar seperti itu, saya pikir sangat-sangat tidak pantas, dan itu menunjukkan bahwa pemain tersebut, ya kita sekali lagi nggak sebut nama, dan pemain tersebut gak masuk ke skuad kali ini. Ya udah nggak apa-apa, ngapain kita ini pusing? Kan kita nggak sebut namanya, kan ada banyak pemain yang nggak masuk ke skuad. Dan itu hanya satu dari sekian red flag sebenarnya yang saya tahu gitu. Adalah beberapa saya pengalaman langsung melihat situasi yang, ini manipulatif ya. Tapi ya biarlah nanti yang membuka, yang memulai itu tadi siapapun orang itu. Biar dia aja yang ngomong. Ya kan yang buka kan Bang. AR kan, biar dia yang menjelaskan juga. Karena kita kan dengar hanya dari langit, kan hanya dari antariksa kita dengar. Apalagi kalau saya Bung, nanti disangka saya sentimen. Jangan, nggak ada. Wah, ini pasukan cyber juga banyak Bang. Mendingan kita jangan ngomong namanya, iya kan? Nanti banyak yang sakit hati juga. Oke, kedepannya seperti apa? Kalau saya, ini saya gak dapat info, gak dapat apa-apa. Oke, ini kalau pemikiran logis saya. Tadi yang soal pemain itu. Kalau bagi saya gak logis kalau karena pemain itu kemudian ada pergantian pelatih. Kalau bagi saya. Iya, itu salah satu mungkin. Nah, tapi kalau itu faktor utama saya gak yakin. Enggak faktor utama, yakin, tapi itu salah satu. Itu salah satu, oke. Itu dulu kita clearkan, ya kan?
Dan apa yang tadi saya mau bicara ini hanya menurut pemikiran saya. Oke, saya nggak dapat info dari mana-mana. Bahwa feeling saya, Kluivert belum akan dipecat. Ini feeling saya. Oke, kalau menurut Anda seperti apa, Bang? Kalau ini bukan feeling saya, tapi penilaian faktual saya adalah seharusnya, kalau saya nih jadi ketua umum PSSI, sebelum matahari terbenam di hari berikutnya kemarin saya pecat dia. Kenapa? Dari segi apa saya mempertahankan dia? Oke, tapi kan ada perdebatannya targetnya bukan Piala Dunia Itu 2026. ngomong kosong lah. Maksud kita bisa lihat bagaimana dia tidak compete dengan skuad yang sudah jadi nih. Dia yang dipersiapkan pemain, satset, iya kan? Kan satset. Iya. Cepet kan? Dan kalahnya sekali lagi bukan kalah yang terhormat. Artinya bukan kalah yang kita udah fight, udah bagus. Ya kalau kalah gak ada yang terhormat, Bang. Kalah aja. Betul. Enggak, artinya kan bisa aja seperti Bahrain kita. Oh, dicurangin itu beda. Nah, itu maksud saya. Ini kan memang kita yang sendiri yang nggak capable. Banyak juga seharusnya yang bisa kita maksimalkan melalui pelatih-pelatih nggak melakukan itu. Dan yang kedua, dia juga tidak dapat mesti percaya dari fans. So apa yang mesti dipertahankan menurut saya? Sesimpel itu ngambil keputusan menurut saya. Cuman mungkin mekanisme di PSSI saya nggak paham. Apakah mungkin mesti ada rapat esko dulu baru memutuskan? Oh iya, biasanya begitu. Nah, itu dia. Tapi saya rasa kalau dia nggak dipecat itu menurut saya sih, maaf ya, itu kebodohan dalam menganalisa dan mengambil keputusan. Karena seperti yang saya terangkan tadi, tidak ada alasan menurut saya untuk dia dipertahankan. Dari aspek psikologis massa, dari aspek empiris. Oke. Di lapangan dia nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, dia nggak ngerti. Plus, soal attitude dia juga nggak nyamperin ke fans. Itu saya juga sedih. Nggak ada yang. Kalau saya fan di sana di stadion, saya akan sedih dan marah. Kan memang mereka marah kan, makanya mereka nyanyi kan. Oke. Buat apa Patrick? Buat apa Patrick? Patrick itu ada ya? Ada gunanya. Itu bukan saya ngomong loh. Nyanyi fans ada, Bung. Ada. Jadi seperti itu. Tapi Bang, kalau saya hanya berpikirnya seperti ini, kalau Patrick Kluivert dipecat, ini kan habis ini. Ya kan artinya ya kita nggak tahu kalau gerbongnya juga dilepas, karena yang saya dapat informasi adalah dari salah satu kawan kita yang kita bisa percaya 18 orang nih. Katanya tim kepelatihan, katanya. Oh, ya banyak memang, Bu. Ya, katanya 18 ya. Banyak, saya nggak tahu lah siapa-siapa aja. Ada dokter tim juga, ada ahli nutrisi ya. Saya nggak ngerti juga ahli nutrisi itu buat apa ya. Artinya kalau harus dari Belanda buat apa gitu. Ya kan nggak tahu, katanya sih dari Belanda, saya nggak ngerti lah. Ini informasi yang kita dapatkan, kita juga belum cross check ya kan. Itu orang hanya ngomong oke lah 18, saya bingung 18 banyak banget ini 18. Ya kan seharusnya dengan kalau memang betul 18 orang seharusnya bisa lah tim kita bermain lebih baik kan. Walaupun saya nggak tahu nih tim analisnya ngapain. Ya kan karena nggak ada kelemahan dari tim lawan yang bisa kita manfaatkan tim kita. Tapi kalau seandainya Kluivert dipecat atau mungkin gerbong ini semua dilepas, kan mulai lagi kita dari minus. Terus emangnya ada pelatih yang mau ngelatih Indonesia? Banyak, Bung. Hah? Banyak. Nanti saya kasih screenshotnya ada. Yang kita kenal. Tapi itu alternatif ya. Nah, tapi boleh saya saya respon. Memang kita juga harus memikirkan next kan. Ada beberapa alternatif. Ini saya bukan take a side, bukan mengusung ini atau ini. Mungkin caretaker sementara Alex Pastur yang megang. Kenapa? Satu, nggak terlalu mulai dari nol lagi. Ini teknik saya tanpa ada, ini hanya analisa berdasarkan kemampuan otak saya ya. Pertama, kita tahu Alex Pastur lebih pintar daripada Patrick Kluivert. Walaupun dia sejauh ini di level klub aja. Iya, betul kan? Tapi paling nggak dibandingin Kluivert masih lebih bagus dia kan. Terus kenapa gak dia yang dibikinin head coach? Makanya dari awal ketika dia dipilih, Kluivert, di Belanda kan pada rame. Semua teman-teman saya bilang, itu kok Kluivert bisa pelatih lah, dia kan mantan pemain hebat. Iya, tapi dia, mohon maaf ya, nggak bisa melatih. Pastor lebih bagus. Makanya ada satu talk show kan ditanya, pakai bahasa Belanda. Trainer van Kluivert atau Kluivert trainer van Y, kan gitu kan? Anda pelatihnya Kluivert atau Kluivert pelatih asistennya Anda, gitulah kira-kira. Dia bilang nggak, saya asistennya dia, karena mereka nggak paham kok ini bisa jadi asisten. Nah, kenapa? Untuk sementara lah, paling nggak caretaker, supaya ada transisi dulu kan, dan dia tidak mulai dari nol, dan supaya tidak terlalu ada dinamika yang terlalu besar. Yang kedua, masalah teknis juga nih. Kan bayangkan kalau semua gerbong ini dipecat, mungkin kompensasinya besar. Kalau Kluivert mungkin hanya, nggak tahu, katanya 3M ya, saya nggak ngerti. Kita nggak tahu lah persis. Jadi nggak terlalu shaky gitu. Iya. Nah, terserah nanti PSSI misalnya mau lanjutkan itu. Kalau memang bagus kan November bisa aja kita ada FIFA Matchday. Nah, itu mungkin tes awal. Tapi udah ada belum lawannya? Ya carilah. Nggak, belum ada informasi belum ada. Tapi biasanya kan sebelum-sebelumnya udah ada. Udah mulai deket-deketin salah satu tim Latin katanya. Tim Latin. Jadikan itu sebagai ukuran. Fans akan ngeliat kan? Bukan Mongolia.
setelah Chinese Taipei. Chinese Taipei kita pakai untuk friendly. Nggak, itu kan terpaksa, Bung. Ya, Harusnya tapi quiet. tapi yang di ganjel itu. sosial media hora-horinya gila loh, Bang. Ada jeduk-jeduknya. Nggak tahu tuh siapa yang bikin tuh sampai rame menang 6-0. Lawan Lebanon terus 0-0. 0-0 dan nggak ada shoot on goal loh, kecuali 6 kali kena tiang atau 6 kali itu save. beda. Oke, terus lanjut. Ya, jadi ya itu tadi untuk tetap ada perubahan, tapi seperti yang Bung bilang, ini kan kita nganyam ya, supaya tidak mulai dari nol banget. Iya. Dan secara teknis juga nggak terlalu repot. Dibayangkan nyari tim kepelatihan kan nggak mudah. Iya, Menurut saya seperti itu, dan menurut saya Alex Pastur cukup bagus. Tapi again, alternatif lain bisa aja kalau PSI merasa oke, sekalian aja kalau di kebun sawit ini replanting sekalian. Iya, ya, semua replanting. bisa. Tapi juga. itu habis berapa puluh tahun. Habis bulan. Makanya ini tapi kalau Kluivert menurut saya, bukan saya benci dengan dia, saya tetap respect dia sebagai orang yang juga menghiasi, mewarnai masa kecil, masa remaja kita. Iya, Tapi iya. sorry, profesionalis sebagai pelatih dia tidak cukup cakap dan sangat tidak cakap untuk membesut Indonesia. Iya, oke. Seperti itu. Tinggal kita tunggu nanti. Aman Bung semua nih ya. tadi Aman, ya. aman. Nggak ada kenapa kita nggak ada menjelekkan orang lain? Iya, Kita betul. ngomong fakta kok. Ya kan, apa Gitu. yang kita ngomong fakta ya itu kita utarakan di sini. Kalau Ya. ada yang memang baperan itu masalah mereka. Siap. Ya kan, saya biasa dikritik juga oleh orang yang nggak suka sama saya diam aja, saya dapat informasinya. Iya. Biarin aja, ternyata alam yang bereaksi kan. Iya. Oke, ini sekarang kita sudah selesai di episode kita teman-teman, dan seperti biasa Bang, Ups. saya ingin Anda menyampaikan pesan-pesan Anda yang sudah mengikuti perjuangan timnas dari match pertama dan begitu banyak yang Anda liput sampai away. Apa pesan-pesan Anda kepada para supporter dari timnas Indonesia? Silakan ke Oke, kamera. keep up the spirit, terus dukung timnas, jaga kesehatan. Feeling saya mengatakan kita akan lolos 2030. 2030. ya? 2030. Oke, siap. Kalau gitu kita tutup saja episode ini sekarang Bang. Ya. Biasa ikutin slogan Siap. dari channel ini. No hate, No hate, no politics, no politics, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Keren.